The rest of the team are looking for you. Film ini mengisahkan tentang kasus penculikan seorang kepala keluarga, di mana tidak ada satupun yang tahu siapa yang menculiknya. Suatu ketika, video penculikan itu diunggah di internet. Orang itu memegang papan yang bertuliskan kalau dirinya akan mati pada saat berhasil mendapatkan 5 juta penonton. Hello burung stand up, masih di sini bersama Linglung si beban keluarga. Beban Keluarga kali ini mau merekomendasikan ke kalian film series yang wajib kalian tonton hingga biji kalian berkeringat. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ngocok lagi dan mulai penceritaan. Film ini adalah film Clickbait season 1 yang episode ketiga dan digarap oleh Tony Ayres dan Christian White. Di awal film kita tidak usah perkenalan tokoh, karena di episode-episode sebelumnya sudah admin perkenalkan tokohnya di sana. Yang mau tonton video ini, lihat di video sebelumnya. Sebelumnya, Rosa Namiri ini melihat foto pelaku pemukulan kepada Nick Brewer di Rogwe Bar. Sophie di kantor polisi, Rosan dan Luka menanyakan siapa sosok pria yang ada di rekaman CCTV tersebut. Sophie menjawab kalau pria itu adalah Curtis Hamilton. Curtis Hamilton ini rekan kerja Sophie dan kedua polisi tersebut menemukan foto itu di sosial media milik Sophie. We're friends. Scene berpindah ketika Sophie tiba di rumahnya. Di sini masih sama, banyak sekali wartawan di depan rumahnya. Ketika sampai di rumah, Sophie dengan sedih memberitahukan kepada anaknya, si Ethan dan Kai, kalau ayahnya tidak akan pulang. Hingga pelakunya pun belum ditemukan. Sophie meyakinkan kepada kedua anaknya kalau polisi akan menemukannya. Di kantor polisi, Pia ingin melihat jasad Nick Brewer si kakaknya ini. Tetapi Rosana Mary melarangnya karena investigasi sedang berlangsung. Di rumah, Sophie bilang ke Ruby si ibunya ini, kalau polisi berasumsi pelakunya adalah Curtis Hamilton. Ya, buat kalian yang belum tahu, Curtis Hamilton ini tak lain tak bukan adalah pria yang mencintai Sophie. Tak lama, Pia datang lewat pintu belakang rumahnya untuk menghindari wartawan di depan rumah. Pia meminta izin untuk menginap di rumahnya Sophie. Did you see him? He showed me photographs. Of course. Tak lama, Sophie datang ke tempat Curtis Hamilton. Sophie menanyakan kapan dia bertemu dengan Nick Brewer. Curtis menjawab kalau Nick yang mengirim pesan dan ingin tahu apa yang dilakukan Curtis bersama Sophie di setiap detailnya hingga Curtis bilang yang menyerang duluan adalah si Nick. Di sini terlihat kalau Curtis bohong karena di rekaman CCTV itu yang menyerang duluan adalah si Curtis. Ketika mereka berdebat, datanglah polisi Oakland, yaitu Rosan dan Luka. Mereka menggeledah barang milik Curtis, tetapi dihadang oleh Curtis. Hingga polisi tersebut harus menahan mereka berdua. You followed me? Sophie, you lied to us. Tiba di kantor polisi, tak lama pengacara dari Sophie datang, yaitu Alice. Di sini Sophie diinterogasi, kenapa dia membohongi polisi kalau dia tidak mempunyai hubungan apapun dengan Curtis Hamilton. Di saat sudah ketahuan semua, Sophie mengaku kalau dia berselingkuh dengan Curtis dan yang memulai duluan tak lain adalah Sophie. Dia menjalin hubungan selama 3 bulan, hingga dia tahu kalau Curtis benar-benar mencintai Sophie. Dia mengakhiri hubungan tersebut 6 bulan lalu. Curtis marah ketika Sophie mengakhiri hubungannya. Hingga ingin pulang, Luka bilang kalau Curtis tahanan sementara dan apabila Sophie menutupi bukti lagi dia akan didakwa sebagai tahanan.
Rosan memberitahu kalau di komputer milik Curtis, dia kepo terhadap akun sosial media Nick Brewer hingga melacak keberadaannya. Sophie sampai di rumah ia kaget karena ada Pia di pekarangan rumahnya. Dan Pia menginfokan kalau Matt, teman kerjanya Nick, akan melakukan penghormatan kepada Nick Brewer esok hari. With everything that's being said, his students want to honor. Scene berpindah ketika pagi hari. Ethan sedang melihat video penangkapan Curtis. Terlihat sekali kalau Sophie agak gemetaran hingga Pia mengajak Sophie untuk berbicara. From your school? Yeah, he was the drama teacher. What is your problem? Taking a Yeah, okay, but he's the one in handcuffs and Dad's dead. Can I talk to you for a second? Pia sudah mulai tahu kalau ada hubungan antara Sophie dan Curtis. Yes? Sophie, look at me. Please, Please keep your voice down. kill my brother? Sekelar Pia memarahi Sophie, di depan pintu ada Ethan yang mendengar percakapan mereka berdua. Tibalah Ethan keluar dari rumah itu. Sophie mengejar Ethan, dia mulai mencari di tempat para peskateboard itu. Sophie menanyakan satu persatu hingga tak ada satupun tahu di mana Ethan. Hingga Sophie menelpon Kai untuk mencari tahu di mana Ethan melalui handphonenya. Can you have Kai try to find my fan app? Tak lama Sophie melihat wanita yang berbeda dari yang lain. Dia mengikuti Sophie. Wanita ini bernama Emma Beasley. Dia adalah selingkuhan Nick Brewer yang bertemu di aplikasi kencan. Nick Brewer selingkuh dengan Emma 6 bulan lalu, ketika Sophie memberitahukan kalau dia selingkuh dengan Curtis. I want to tell you, but I had to come here. Wait, you don't live here? If you want to contact me, Why would I have... Ketika di rumah, ternyata Ethan sudah ada di kamarnya. Tak lain tak bukan yang memberitahu adalah si Pia ini. Sophie berbicara mengenai wanita yang ditemui di taman itu kepada si Pia. Pia mencoba cek di aplikasi itu dengan nama Danny Walters yang dipakai oleh Nick Brewer. No, no. She told me they met on a dating is legit. Ketika di sekolah peringatan kematian Nick Brewer, Jenny, salah satu murid Nick Brewer ini, memberitahu kalau Nick dekat dengan beberapa gadis di sini. Baru saja ingin meneruskan pembicaraannya, tak lama datanglah Matt dan memotong pembicaraan tersebut. it's about Nick. What about Nick? Sophie. Hey, Jen. Tak lama juga Vincent ini datang. Pia pun menanyakan apa yang dia temukan di situs kencan yang tadi sempat dibahas oleh Pia dan Sophie. Di sini Vincent menjawab, dia menemukan di sini di episode 3 mungkin tidak diberitahu. Karena admin Linung juga sedikit kecewa dan pemasaran apa yang ditemukan oleh Vincent ini. Ketika acara itu dimulai, di sini Sophie mulai teringat kembali kenangan-kenangannya. Tak lama dia tidak kuat dan lantas pergi dari kursi itu. Everyone he ever met. Lalu salah satu guru di sana bilang ke Sophie kalau dia tidak tahu malu, hingga Sophie menyiram ke muka guru itu. Nah, di scene terakhir ini kita diberitahu tentang apa yang Vincent itu berikan ke Pia. Di sini terlihat profil daripada Nick Brewer di aplikasi kencan tersebut. Profil itu dibuat 15 Maret atau 2 tahun lalu jauh sebelum kejadian Curtis dan Sophie. Kita lanjut di episode 4 ya gengs. Segitu dulu review film oleh Beban Keluarga. See you by the next video.